Salam saudara-saudaraku dan teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama saya Evangelis Eti Sinurat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas manusia lama versus manusia baru. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dunia ini hanya ada dua macam manusia. Satu, manusia lama disebut juga manusia daging, manusia lahiriah atau keturunan Adam, manusia pertama. Nah, manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sudah dibahas ya di video yang sebelumnya. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada tekad. Roh ada hati nurani, ada intuisi, ada komunikasi. Nah, komunikasi juga ada 3 bagian tadi. Di antaranya komunikasi inilah yang putus hubungannya dengan Allah. Jadi komunikasi ini komunikasi khusus untuk Allah. Nah, ini putus, gelap, atau tidak berfungsi. Ini bagian daripada manusia lama. Tidak mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan Pencipta. Akibatnya tidak mengenal Allah, tidak mengerti kehendak Allah, tidak dapat melihat atau masuk kerajaan Allah. Allah itu benar, Allah yang benar itu Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang menginginkan semua orang diselamatkan. Nah, ciri-cirinya ada, saudara-saudaraku, kalau orang yang masih lama, manusia lama, jadi dari doa-doanya tuh kelihatan ya. Doanya tuh doa yang mengutuki, doa yang sebaliknya dengan doa-doa yang seharusnya doa anak-anak Tuhan ya. Jadi misalnya doa supaya dia celaka, doa supaya dia kehilangan pekerjaan, atau doa supaya dia hidupnya susah. Nah, itu doa-doa yang lahir dari manusia lama, yang komunikasi dengan Allahnya itu masih gelap. Sedangkan Allah yang benar, Yohanes 13 ayat 13 mengatakan ya, bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jauh sekali ya dengan yang tadi. Ini manusia lama yang tadi, doa-doanya tidak sesuai dengan keinginan Bapa atau Allah yang benar, bertolak belakang. Nah, kita lihat Yohanes 8 ayat 44, perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Dia mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jadi iblis ini bapa segala dusta, pembunuh dan yang membinasakan ya. Bapa segala dusta, dusta itu bohong. Kalau sekarang yang populer istilahnya hoax atau hoax. Bapaknya hoax itu iblis. Yohanes 10 ayat 10 juga mengatakan bahwa iblis juga adalah pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi hati-hati, iblis itu pencuri, bapa pendusta, tukang bohong, bapa pembunuh. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Lalu perbuatannya juga perbuatan daging, perbuatan manusia lama ada tercatat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itulah manusia lama. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, sekarang setiap orang yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus menerima roh Tuhan atau roh kudus dalam hidupnya, yaitu dilahirkan kembali. Yang tadinya manusia lama dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru atau manusia rohani atau ciptaan baru, disebut juga anak-anak Allah atau keturunan Kristus, keturunan Adam akhir, keturunan manusia yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Puji Tuhan. Hal ini terjadi nanti pada saat tubuh kita dibangkitkan oleh Tuhan pada saat kedatangannya yang kedua kali, lalu dimuliakan menjadi tubuh kebangkitan, sama dengan tubuh kebangkitan Kristus, sama dengan Yesus Kristus, ya. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Nah, tubuh alamiah ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Seperti tadi, tubuh sorgawi itu sekejap mata. Nah, pada saat dilahirkan kembali, yang pertama-tama yang dilahirkan itu kan roh kita, ya. Jadi roh kita tuh 100% sudah selamat. Jiwa kita ini, pikiran, kehendak, ya, dan emosi kita proses selama kita hidup, sampai nanti akan serupa dengan Tuhan. Pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan. Emosi kita nanti sama dengan emosinya Tuhan. Keinginan kita juga sama dengan keinginan Tuhan. Sebab itu nasihat di Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua ini yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Manusia baru, ciri-ciri manusia baru, pertama tuh dia ada damai di hatinya, ada sukacita, ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Jadi setiap hari manusia baru ini membaca firman dan merenungkan, mempraktekkannya dalam kehidupan, maka kita akan berbuah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Seperti ranting, ya, ranting yang menempel di pokok anggur yang benar. Dia itu menghisap sari-sari pokok anggur itu, dengan sendirinya ranting ini akan berbuah-buah, otomatis jadi berbuah-buah. Jadi kita juga, kalau kita selalu melekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari lewat firman-Nya, maka kita juga akan berbuah-buah roh, ya.
Karena Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita menikmati roh Allah, roh Tuhan, roh Kudus ya, menikmati kehidupannya lewat firman-Nya yang indah, yang hidup. Buah roh itu muncul di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi ini otomatis. Jadi kita nggak usah memakai kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri untuk melakukan firman Tuhan. Kita berserah saja, mengandalkan Tuhan, percaya pada firman-Nya. Jadi kalau firman-Nya mengatakan kita harus mengasihi, kita nggak usah pakai pikiran manusia lama bagaimana caranya mengasihi. Kita tidak usah mengatakan, aku tidak bisa, bisakah aku mengasihi, bukan begitu. Tapi kita mau mengasihi. Kalau Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia, amin, aku mau Tuhan, bersama Tuhan pasti bisa. Puji Tuhan. Contoh satu ya, ada firman di Matius 43 ayat 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman ayat 43 ini adalah firman Taurat ya. Jadi mengasihi manusia itu mengasihi sesama manusia, tapi membenci musuh. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh manusia lama. Jadi kalau manusia lama itu paling top membenci musuh. Walaupun mengasihi manusia, tapi kalau musuh dibenci. Tetapi firman Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertama dicontohkan juga sama Tuhan Yesus sendiri waktu menjadi manusia ya. Waktu dia disalib, dianiaya, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu ada lagi contoh Stefanus. Stefanus berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Stefanus berdoa seperti ini pada saat dia dirajam ya. Padahal dia tidak mempunyai kesalahan, hanya dia memberitakan Injil. Sampai saat ini banyak orang yang karena percaya Tuhan Yesus, ada yang diusir dari rumahnya, tidak diberi warisan, ada yang dikejar-kejar mau dibunuh, ada yang tempat ibadahnya dirobohkan ya, ada yang dipenjara dan lain-lain. Banyak sekali penganiayaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tapi puji Tuhan, mereka tidak pernah berdoa mengutuki orang-orang yang menganiaya itu. Mereka memberkati orang yang menganiaya itu ya, supaya diselamatkan. Itulah kehendak Tuhan yang benar dan yang hidup. Tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin kalau orang yang tidak mengenal Tuhan ya, kalau mereka mengalami aniaya seperti ini, wah doa-doanya udah seperti apa ya. Mungkin supaya mereka mati, supaya mereka celaka, supaya mereka tidak punya pekerjaan, supaya mereka miskin dan lain-lain. Nah, itulah sangat berbeda manusia lama dengan manusia baru. Contoh kedua, di Roma 12 ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21-nya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Mungkin ada orang yang berkata, rugi gitu ya, masa orang jahat dibalas dengan kebaikan, nanti dia keenakan gitu ya. Pasti ada lah ya pikiran seperti itu. Nah, itu pikiran kita yang masih lama. Sebenarnya tidak demikian. Pikiran itu berasal dari pikiran yang belum diperbaharui. Jadi pikiran kita itu ya, baik perasaan kita juga, baik keinginan kita, itu diperbaharui dari hari ke hari sampai nantinya serupa dengan gambaran Kristus. Kalau pikirannya masih seperti ini, nggak masalah. Kita terus saja tiap hari membaca firman, berdoa, memuji Tuhan. Nantinya juga akan diubahkan dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan diubahkan. Jadi nggak usah pakai kekuatan diri sendiri, kekuatan daging. Terus saja melekat dengan Tuhan, itu rahasianya ya. Terus berhubungan dengan Tuhan Yesus, melekat, percaya akan firman-Nya, pasti nanti juga diubahkan. Kalau sekarang masih punya pikiran yang belum sesuai dengan Tuhan, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri. Terus saja kita bergaul dengan Tuhan, suatu hari pasti akan sempurna ya. Di Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Nah, jika dibandingkan manusia lama dengan manusia baru itu ya, sangat jauh gitu perbedaannya ya kalau dibandingkan. Tapi manusia baru ini melakukan firman Tuhan itu, melakukan kebaikan seperti yang tadi, bukan dari dirinya sendiri, ada dasar firman-Nya gitu seperti tadi ya. Kenapa dia membalas kejahatan dengan kebaikan? Kan ada firman-Nya. Kenapa dia harus mengalahkan kejahatan? Harus mengalahkan kejahatan gitu ya. Ada firman-Nya. Kenapa dia harus berbuat baik kepada semua orang? Karena ada firman-Nya. Nah, ini yang penting. Kenapa tidak membalas? Karena yang punya hak dalam membalas kejahatan itu hanya Allah sendiri, hanya Tuhan sendiri. Puji Tuhan, kalau kita bandingkan manusia lama dengan manusia baru itu ibarat ulat dan kupu-kupu. Ulat jalannya tuh merayap, makanannya daun-daunan. Merayap paling dia bisa menguasai satu pohon ya. Jaranglah ulat dari satu pohon besar pergi ke pohon yang lainnya. Tapi kalau kupu-kupu, dia bisa terbang bebas dengan sukacita dari pohon yang satu ke pohon yang lain, karena makanannya juga adalah madu. Nah, begitulah perbandingan manusia lama dengan manusia baru ya. Manusia lama tuh cenderung dia dosa sampai ujung-ujungnya kepada maut. Kalau manusia baru diperbaharui dari hari ke hari sampai serupa dengan gambaran haliknya, sampai serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Masih banyak firman Tuhan yang perlu kita lakukan. Ini hanya 2 contoh. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya dan menikmatinya. Niscaya jiwa kita akan diubahkan serupa dengan Kristus. Kalau roh kita sudah diubahkan, bahkan ada roh Tuhan tinggal di dalam roh kita, jiwa kita akan diubahkan setahap demi setahap. Tubuh kita nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat bunyi sangkakala ditiupkan, tubuh kita dengan sekejap mata akan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dikatakan dia adalah anak sulung Allah, kita saudara-saudaranya. Jadi kita tuh sama, akan serupa dengan Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan, bagi teman-teman yang ingin berdoa untuk menerima Kristus, mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku orang berdosa datang kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosaku, lepaskan aku daripada yang jahat. Aku percaya kepadamu, tinggallah dalam hatiku, menjadi juru selamatku pribadi, menjadi penguasa di dalam hidupku. Terima kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.